Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurlaili dengan NIM 191231049 dari Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan tahun 2026 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Di sini, saya akan memaparkan sedikit ulasan mengenai Overall Equipment Analysis atau Overall Equipment Effectiveness sebagai bagian dari tugas mata kuliah Teknik dan Piranti Manajemen Kesehatan. AI atau Artificial Intelligence saya gunakan dalam proses penyusunan materi ini. AI yang saya gunakan adalah Cloud AI dan ChatGPT. AI tersebut digunakan untuk merangkum dan menerjemahkan artikel yang sudah dipilih agar memudahkan dalam penyusunan ulasan. Pertama, latar belakang mengapa topik OEE ini dipilih. Nah, peralatan medis merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan karena berperan langsung dalam proses diagnosis, terapi, dan pemantauan pasien. Oleh karena itu, kinerja alat kesehatan sangat memengaruhi mutu dan keselamatan pelayanan. Namun, pengelolaan alat kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan. Yandire et al. Tahun 2024 melaporkan bahwa sekitar 80% kerusakan alat kesehatan sebenarnya dapat dicegah, tetapi masih sering terjadi akibat sistem pemeliharaan yang kurang optimal. Selain itu, keterbatasan teknisi dan insinyur biomedis juga menjadi faktor yang menyebabkan banyak alat tidak dapat berfungsi secara maksimal. Dampaknya tidak hanya berupa meningkatnya downtime alat, tetapi juga terganggunya pelayanan, pemborosan investasi kesehatan, dan risiko terhadap keselamatan pasien. Berdasarkan kondisi tersebut, OEE dipilih sebagai topik kajian karena mampu menghubungkan aspek teknis peralatan medis dengan aspek manajerial dan kebijakan kesehatan, sehingga dapat memberi gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan teknologi kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Nah, sekarang saya akan memaparkan rincian topik mengenai Overall Equipment Effectiveness. OEE adalah ukuran menyeluruh yang mengidentifikasi seberapa efektif operasi manufaktur dimanfaatkan. Nakajima tahun 1988 memperkenalkan konsep ini sebagai bagian dari Total Productive Maintenance, di mana OEE mengukur efektivitas peralatan melalui tiga komponen. Komponen pertama adalah availability, yaitu proporsi waktu alat tersedia dan dapat digunakan sesuai jadwal operasional. Komponen kedua adalah performance, yaitu kemampuan alat bekerja sesuai kapasitas atau kecepatan yang dirancang. Sedangkan komponen ketiga adalah quality, yaitu kemampuan menghasilkan output yang memenuhi standar tanpa perlu dilakukan pengulangan. Nah, nilai OEE diperoleh dari hasil perkalian ketiga komponen tersebut. Menurut standar World Class, nilai availability minimal adalah 90%, performance 95%, quality 99%, sehingga didapatkan nilai OEE ideal berada pada angka minimal 85%. Untuk memahami mengapa nilai OEE dapat menurun, terdapat 6 big losses yang diperkenalkan oleh Nakajima. Nah, 6 sumber kerugian tersebut meliputi yang pertama breakdown losses, yaitu kerugian akibat kerusakan alat yang menyebabkan downtime. Yang kedua, setup and adjustment losses, yaitu waktu yang hilang saat proses penyetelan atau pergantian operasi. Yang ketiga, small stops, yaitu penghentian singkat yang sering terjadi selama alat beroperasi. Yang keempat, speed losses, ketika alat bekerja lebih lambat dibanding kapasitas optimalnya. Yang kelima, quality defect and reward losses, yaitu kerugian akibat hasil yang tidak memenuhi standar sehingga harus diperbaiki atau diulang. Dan terakhir ada yield losses, yaitu kehilangan material atau produk selama proses awal operasi. Nah, melalui identifikasi keenam sumber kerugian tersebut, organisasi dapat menentukan strategi perbaikan yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya, kita masuk ke inti utama, yaitu ulasan dari 5 artikel ilmiah yang membahas tentang overall equipment effectiveness. Artikel pertama oleh Sukma et al. Tahun 2022 membahas tentang penerapan total productive maintenance pada alat radioterapi Linac. Hal yang menarik dari penelitian ini adalah permasalahan utama bukan pada alatnya, melainkan pada sistem pemeliharaannya. Awalnya, nilai OEE hanya mencapai sekitar 73%, yang menunjukkan bahwa alat belum dimanfaatkan secara optimal. Setelah TPM diterapkan, nilai OEE meningkat hingga 86% dan sudah memenuhi standar World Class. Nah, menurut saya sendiri, key message dari penelitian ini adalah bahwa peningkatan kualitas pelayanan tidak selalu harus dimulai dengan membeli alat baru. Dalam kasus ini, hasil yang lebih baik justru diperoleh melalui perbaikan manajemen pemeliharaan dan pengelolaan kerja. Nah, dari perspektif administrasi dan kebijakan kesehatan, artikel ini menunjukkan bahwa pengelolaan teknologi kesehatan merupakan bagian dari tata kelola pelayanan kesehatan. Efektivitas alat kesehatan tidak hanya memengaruhi aspek teknis, tetapi juga berdampak pada akses pasien terhadap pelayanan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan mutu pelayanan yang diterima pasien. Bagi pengelolaan organisasi pelayanan kesehatan, pendekatan ini mendorong perubahan pendekatan dari corrective maintenance menjadi preventive maintenance. Selain itu, TPM memperkuat koordinasi antara operator, teknisi, dan manajemen sehingga pemeliharaan menjadi tanggung jawab bersama dalam organisasi. Dari sisi kebijakan, implikasi pada level mikro adalah penyusunan SOP pemeliharaan berbasis OEE dan monitoring downtime. Pada level meso, hasil penelitian ini mendukung standarisasi pemeliharaan alat kritis serta pengembangan kompetensi tenaga teknis. Sedangkan pada level makro, indikator OEE dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari evaluasi kinerja dan akreditasi rumah sakit. Artikel kedua mengambil sudut pandang yang berbeda. Penelitian oleh Tapa et al. Tahun 2022 ini ingin melihat apakah keberadaan tenaga teknis atau PMET dapat memengaruhi fungsi alat kesehatan di rumah sakit pedesaan Nepal. Hasilnya cukup menarik. Setelah BMET ditempatkan di rumah sakit, jumlah alat yang tidak berfungsi turun hampir setengahnya. Artinya, masalah utama bukan karena rumah sakit kekurangan alat, tetapi karena tidak memiliki tenaga yang mampu menjaga alat tersebut tetap berfungsi.
Nah, pesan utama yang bisa kita ambil adalah bahwa investasi teknologi tidak akan memberikan manfaat maksimal tanpa investasi pada sumber daya manusia. Nah, kontribusi terhadap administrasi dan kebijakan kesehatan terlihat dari penguatan konsep bahwa SDM teknis merupakan bagian penting dari sistem kesehatan. Kebijakan ketenagaan itu ternyata memiliki dampak langsung terhadap efektivitas pelayanan dan pemanfaatan dari teknologi kesehatan. Nah, dalam organisasi pelayanan kesehatan juga, keberadaan BMET ini membantu mengurangi downtime alat, meningkatkan keberlanjutan pelayanan, serta memperkuat kapasitas unit elektromedis. Nah, dari aspek kebijakan juga, pada level mikro diperlukan sistem inventarisasi dan pelaporan kerusakan alat yang lebih baik. Pada level meso, rumah sakit perlu memperkuat unit pemeliharaan alat kesehatan. Sedangkan pada level makro, penelitian ini menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan distribusi tenaga elektromedis dan BMET yang lebih merata. Selanjutnya, artikel ketiga oleh Zamzam et al. Tahun 2021 merupakan tinjauan sistematis mengenai metode penilaian reliabilitas alat kesehatan. Nah, penelitian ini menemukan bahwa banyak keputusan pemeliharaan masih dilakukan berdasarkan kebiasaan atau pengalaman, bukan berdasarkan data. Padahal, biaya pemeliharaan alat kesehatan sangat besar dan memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan. Menurut saya, inti dari artikel ini adalah pentingnya mengubah cara pengambilan keputusan dari yang berbasis intuisi menjadi berbasis bukti. Nah, kontribusinya terhadap keilmuan administrasi dan kebijakan kesehatan adalah memperkenalkan pendekatan evidence-based asset management. Artinya, keputusan mengenai pemeliharaan, penggantian maupun investasi alat kesehatan harus didasari pada data yang objektif, sehingga sumber daya dapat digunakan secara lebih efisien. Nah, untuk organisasi pelayanan kesehatan juga, peningkatan ini itu membantu menentukan prioritas pemeliharaan, memilih alat yang perlu diganti, dan juga mengembangkan sistem informasi manajemen aset kesehatan yang lebih baik. Dari sisi kebijakan, pada level mikro dapat digunakan untuk menentukan prioritas pemeliharaan berbasis risiko. Nah, pada level meso, penelitian ini mendukung pengembangan sistem monitoring reliabilitas dan computerized asset management and maintenance system. Sedangkan pada level makro, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar penyusunan standar nasional pengelolaan alat kesehatan berbasis reliabilitas. Artikel keempat oleh Choudhury and Paul pada tahun 2022 meneliti efektivitas dan tingkat utilisasi alat kesehatan menggunakan indikator OEE dan Utilization Coefficient. Nah, temuan yang cukup mengkhawatirkan adalah seluruh alat radiologi yang diteliti memiliki nilai OEE di bawah standar dan sebagian besar tingkat utilisasi kurang dari 50%. Artinya, rumah sakit sudah mengeluarkan biaya besar untuk membeli alat, tetapi alat tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, pesan penting dari artikel ini adalah bahwa keberhasilan investasi kesehatan itu tidak dapat diukur hanya dari jumlah alat yang dimiliki. Yang lebih penting adalah seberapa besar alat tersebut benar-benar digunakan untuk menghasilkan pelayanan. Kontribusi terhadap keilmuan administrasi dan kebijakan kesehatan, artikel ini tuh memperluas konsep efisiensi pelayanan kesehatan. Keberhasilan investasi kesehatan itu tidak hanya diukur dari jumlah alat yang dimiliki, tapi juga dari seberapa besar manfaat yang dihasilkan bagi pelayanan. Nah, dalam organisasi pelayanan kesehatan, OEE dan Utilization Coefficient dapat digunakan sebagai alat audit untuk mengevaluasi efektivitas investasi, mengidentifikasi pemborosan sumber daya, dan menentukan prioritas perbaikan. Nah, dari sisi kebijakan sendiri, pada level mikro diperlukan audit rutin terhadap nilai OEE dan utilisasi alat. Pada level meso, diperlukan integrasi antara kebijakan pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan. Sedangkan pada level makro, penelitian ini mendukung penguatan Health Technology Assessment atau HTA sebelum investasi alat dilakukan. Artikel terakhir atau yang kelima oleh Kalaf et al. Tahun 2023 membahas optimalisasi reliabilitas ventilator di ICU dan IGD menggunakan pendekatan OEE dan Reliability Centered Maintenance. Nah, penelitian menunjukkan bahwa nilai OEE ventilator hanya mencapai sekitar 63%. Nah, artinya lebih dari sepertiga kapasitas pelayanan potensial hilang akibat rendahnya reliabilitas alat. Nah, ventilator merupakan alat yang berkaitan langsung dengan keselamatan pasien. Ketika alat ini gagal berfungsi, dampaknya jauh lebih besar dibandingkan kerusakan pada alat kesehatan biasa. Nah, pesan utama dari artikel ini adalah bahwa kepemilikan alat kesehatan kritis tidak otomatis menjamin kesiapan pelayanan apabila tidak didukung oleh sistem pemeliharaan yang efektif. Kontribusinya terhadap administrasi dan kebijakan kesehatan adalah menghubungkan pengelolaan alat kesehatan dengan keselamatan pasien dan ketahanan sistem kesehatan. Nah, hal ini menjadi sangat penting karena ventilator merupakan alat yang berhubungan langsung dengan pelayanan pasien kritis. Nah, untuk organisasi pelayanan kesehatan, penelitian ini tuh mendorong perubahan fungsi biomedical engineering dari sekedar memperbaiki alat yang rusak menjadi fungsi strategis yang berorientasi pada manajemen risiko dan pencegahan kegagalan alat. Dari aspek kebijakan sendiri, pada level mikro diperlukan
monitoring indikator seperti MTBF, MTTR, dan OEE ventilator. Nah, pada level meso diperlukan audit reliabilitas alat kritis secara berkala dan penerapan reliability centered maintenance. Nah, sedangkan pada level makro diperlukan regulasi nasional terkait pemeliharaan alat kesehatan kritis dan kesiapsiagaan teknologi kesehatan dalam menghadapi pandemi maupun bencana kesehatan. Setelah melakukan ulasan dari kelima artikel mengenai overall equipment effectiveness, didapatkan beberapa kesimpulan dari ulasan yang telah dilakukan. Yang pertama, pengelolaan alat kesehatan merupakan isu tata kelola dan kebijakan kesehatan. Jadi bukan hanya semata-mata masalah teknis. Nah, temuan mengenai peningkatan fungsi alat setelah penguatan sistem pemeliharaan dan keberadaan tenaga teknis menunjukkan bahwa efektivitas peralatan sangat dipengaruhi oleh keputusan manajerial, pengorganisasian sumber daya, dan kebijakan institusi. Nah, yang kedua, terdapat kesenjangan antara investasi pengadaan alat dan investasi pemeliharaan alat kesehatan. Nah, beberapa studi menunjukkan bahwa rendahnya nilai OEE dan utilisasi alat mengindikasikan bahwa investasi teknologi kesehatan itu belum selalu diikuti oleh sistem pemeliharaan dan pengelolaan aset yang memadai, sehingga manfaat pelayanan yang dihasilkan juga belum optimal. Nah, yang ketiga, pemeliharaan berbasis reliabilitas dan pendekatan preventif perlu menjadi standar dalam pengelolaan alat kesehatan, terutama untuk peralatan kritis. Nah, pendekatan seperti TPM dan reliability centered maintenance terbukti mampu meningkatkan efektivitas alat, menurunkan downtime, dan mendukung keselamatan pasien serta keberlangsungan pelayanan. Yang keempat, diperlukan sistem monitoring kinerja alat kesehatan yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Nah, OEE ini berpotensi menjadi indikator yang strategis dalam manajemen teknologi kesehatan karena mampu menggambarkan efektivitas pemanfaatan alat, efisiensi organisasi, dan kualitas tata kelola pelayanan kesehatan. Nah, pengembangan data OEE yang sistematis juga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih berbasis bukti pada level mikro, meso, maupun level makro. Berikut ini merupakan beberapa referensi yang saya gunakan dalam mengerjakan tugas ini, terutama 5 artikel yang saya ulas. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.